Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau. Para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ya Muhammad idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, Tuhanmu berfirman, tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini khalifah, seorang khalifah yang menggantikan tugasku. Jadi melaksanakan hukum-hukum Allah. Maka di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan, wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah ya Muhammad. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah ya Muhammad. In qala rabbuka, tatkala berfirman rabbuka Tuhan kamu, yakni Allah, lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini menggunakan harfu taukid. Ini sesungguhnya aku hendak ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Tafsirnya, yakhlifuni fi tanfizi ahkami biha wa huwa Adam. Yakhlifuni, dia menggantikan aku. Jadi pitahfizi ahkami, dalam melaksanakan hukum. Wakil-wakil Allah dalam melaksanakan hukum. Biha, padanya bahwa Adam, yaitu Nabi Adam lah yang dipilih Allah menjadi khalifah dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Nabi Adam lah. Tetapi malaikat justru berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Qalu, para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha, mengapa kamu menjadikan fiha padanya, biha padanya menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Kata malaikat, mengapa ya Allah? Mayufsidu biha, orang yang membuat kerusakan biha di muka bumi. Nanti kalau dijadikan khalifah akan membuat kerusakan saja. Di dalam tafsirnya itu dijelaskan, bil ma'asi, melakukan kemaksiatan. Kalau kamu menciptakan selain kami lagi seorang khalifah yang mengelola alam ini, maka pasti mereka akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, dan pertumpahan darah. Begitu wa yasfikud dima, ini ucapan para malaikat terhadap Allah, kepada Allah, sanggahan. Sepertinya malaikat ini melarang. Artinya tidak perlu
menciptakan lagi khalifah. Cukup kami saja sebagai khalifahnya begitu. Cukup kami saja sebagai khalifah. Nanti kalau diciptakan lagi seorang khalifah di muka bumi ini, yurikuha bil qatali, dia akan mengalirkan, dari khalifah itu akan mengalirkan bil qatali dengan pembunuhan. Kama fa'ala banul jin, seperti yang dilakukan anak jin. Anak jin melakukan pembunuhan, melakukan kerusakan-kerusakan. Nanti seperti anak jin lagi. Wa kanu fiha, dan adalah padanya anak jin itu, falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikata fataraduhum ilal jazairi wal jabal. Ini tafsirnya. Falamma afsadu, maka tatkala membuat kerusakan anak jin tadi, begitu Allah menciptakan anak jin itu membuat kerusakan, arsalahullahu alaihimul malaikah, kata Allah, mengutus Allah kepada mereka itu malaikat, diutus malaikat, fataraduhum ilal jazairi wal jibal, mengusir mereka, maksudnya anak jin itu diusir, ilal jazairi wal jibal, diusir ke Jazair, ke pulau-pulau, dibuang, dilimpar ke pulau-pulau anak jin itu. Nah, dilimpar malaikat karena membuat kerusakan, wal jibal, dan dilimpar ke gunung. Begitu. Jadi jangan, malaikat ini jangan. Wa nahnu nusabbihu mutalbisin, dan kami, padahal kami ini, wa nahnu nusabbihu, dan padahal kami ini bertasbih. Tidak cukupkah kami ini bertasbih, selalu bertasbih. Mutalbisin bihamdika, dengan memuji kamu. Ainakunu subhanallahi wa bihamdi, kami mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan segala pujinya. Wa nuqaddisu laka, dan menyucikan kamu. Apa tidak cukup? Tetapi alam semesta ini tidak cukup dibangun dengan tasbih. Alam semesta ini harus dikelola. Jadi bagaimana mengelola alam semesta? Mengelola alam semesta, banyak sumber daya alam. Mengelola alam semesta ini tidak cukup dibangun dengan tasbih. Artinya bukan seperti malaikat, artinya dengan bertasbih saja, dengan beribadah saja, tapi bagaimana mengelola, melestarikan alam semesta ini. Ya, bagaimana melestarikan alam semesta ini bukan dengan tasbih. Jadi bagaimana dengan tangan-tangan yang terampil? Bagaimana dengan adanya ramah-ramah lingkungan? Jadi kalau menggali sumber daya alam ini dengan ramah lingkungan, itu tidak cukup dengan tasbih, dengan ibadah. Harus kita mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Mengelola sumber daya alam ini, pertanian, perkebunan ini dengan sebaik-baiknya. Wa nuqaddisu laka, kata malaikat, nunazzihuka amma la yaliku bik, kami menyucikan kamu, amma la yaliku bik, amma la yaliku bika, dari apa yang tidak layak bagimu, ya Allah, kami menyucikan. Ini ungkapan kata-kata malaikat. Fallamu zaidah, ada lamnya di sana. Itu menunjukkan lamu zaidah, lam tambahan saja. Lam tambahan saja. Jadi lamu zaidah, ada lamu zaidah, itu lam tambahan saja. Nah, wal jumlah dalam kaidah ilmunya, wal jumlah tu hal, itu menjadi hal. Ini menjadi hal saja. Fanahnu ahaqqu bil istikhlafi, maka kamilah yang lebih berhak. Ahaqqu itu kan ismu tabdil dalam kaidah ilmu nahwu. Fanahnu ahaqqu bil istikhlafi, itu tafsirnya itu.
fanahnu ahaqqu bi istikhlafi, maka kamilah yang lebih berhak menjadi khalifah, melaksanakan tugas-tugas hukum Allah. Kami yang lebih berhak. Kamilah yang lebih berhak yang melaksanakan tugas-tugas hukum Allah itu. Itu kata malaikat. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui malaikat. Aku ini lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kamu jangan menasihati aku, kata Allah. Jangan kamu mengasih saran-saran kepada aku, kepada Allah. Aku lebih tahu dari kamu malaikat. Jangan mengasih saran. Nah, di sini. Jadi ini penciptaan seorang khalifah, penciptaan Nabi Adam ini terjadi sanggah. Nah, malaikat menyanggah agar jangan. Karena malaikat sudah punya praduga-praduga. Nanti akan terjadi kalau diciptakan seorang khalifah akan membuat kerusakan. Kita lihat sekarang. Terjadi pembunuhan sejak zaman Nabi Adam. Terjadi pertumpahan darah. Mulai zaman anak Nabi Adam terus sampai sekarang. Orang melakukan perbuatan kemaksiatan. Orang melakukan perbuatan keji. Orang melakukan perbuatan munkar. Nah, justru itu hanya orang-orang yang beriman. Maka kita hanya orang-orang yang beriman yang tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pertumpahan darah. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak melakukan perbuatan munkar, yang tidak melakukan perbuatan durjana, yang tidak melakukan perbuatan keji. Nah, justru itu hendaklah tumbuh kesadaran-kesadaran di dalam diri kita agar selalu keimanan kita selalu meningkat kepada Allah, sehingga kita bisa menjaga diri kita agar tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.